khusus yang terjadi di wilayah sekitar Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional dan bahkan diajukan sebagai anggota Geopark Global, memperlihatkan kenyataan penjarahan hutan di kawasan Danau Toba terus terjadi. Para penjara hutan seakan kebal hukum. Kasus terbaru adalah pengembalian hadiah Kalpataru dan penghargaan lainnya oleh para penerima karena kecewa atas kemampuan pemerintah menghentikan penjarahan hutan di Tele. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan izin lokasi dan IPK seluas 800 hektar kepada PT Gorga Dumasari. Padahal hanya pada area hutan itulah tegakan pohon alami yang masih tersisa di Kabupaten Samosir. Penjarahan hutan Danau Toba merupakan induk sungai yang mengalir ke Lai Renun, Lai Kombi, Lai Ordi yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Karena terkait dengan keberadaan PLTA Lai Renun yang memakan biaya puluhan miliar rupiah. Modus sama dilakukan para penjara hutan pada area kawasan strategis nasional yang diharuskan agar luas hutan tidak boleh di bawah 30% luas wilayah. Dan bagi wilayah yang hutannya di atas 30% harus tetap mempertahankan luasan hutan tersebut. Kondisi lingkungan di Sumatera Utara, pencemaran air di sekitar Danau Toba, perubahan fluktuasi muka air danau yang ekstrim. Catatan tinggi muka air Danau Toba menunjukkan 7 itu tinggi permukaan air 906 di atas permukaan laut, sedangkan di tahun 1983 sebagai tahun perubahan status danau menjadi 904,3 meter di atas permukaan laut. Tahun 1987 menurun hingga 902,66 meter di atas permukaan laut. Penurunan muka air di bawah 903 meter bukan terjadi secara alami, melainkan dampak rekayasa dari pengerukan yang membuka penampang danau menjadi lebih luas oleh pihak PT Inalum. Saat debit air masuk menurun, proses air keluar dari Danau Toba tetap dijaga stabil sehingga tinggi muka airnya menurun. Penurunan sedalam lebih kurang 2 meter ini berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, menyebabkan terjadinya perubahan ekologis danau dan keseimbangan hidrologis danau. Pada kondisi ini, Danau Toba diduga telah kehilangan puluhan spesies hayatinya. Sayangnya, perubahan ini tidak diamati, terutama yang menimbulkan dampak terhadap biota air. Dua, perubahan keseimbangan hidrologis. Untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera Utara, PLN telah membangun PLTA Lairnun dengan mengalihkan aliran air 11 anak sungai Singkil dari pantai barat Sumatera ke Danau Toba. Perubahan aliran air sungai ini menyebabkan terjadinya penambahan debit air masuk Danau Toba sebanyak 10 sampai 13 meter kubik per detik. PT Inalum dianggap tidak berhasil mengatur debit air yang dikeluarkan dari bendungan Siruar. Agar tinggi muka air Danau Toba bisa stabil, volume air yang masuk ke Danau Toba harus diimbangi dengan pengeluaran air dengan volume yang sama dari bendungan Siruar. Ketidakseimbangan yang menyebabkan muka air Danau Toba makin lama makin tinggi, sehingga dapat menenggelamkan daerah pertanian rakyat pada dataran sempadan danau. Tetapi jika makin tingginya muka air danau akan menyebabkan bertambahnya tekanan air pada bendungan. Hal ini butuh respon cepat dalam pengelolaannya. Kemudian persoalan yang ketiga, soal sempadan danau. Pada saat ini terdapat 194 pemukiman di daratan Pulau Sumatera maupun Samosir. Pemerintah daerah Sumatera Utara melalui Perda nomor 1 tahun 1990 tentang penataan kawasan Danau Toba telah melarang berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan berupa pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Bila diamati perilaku para leluhur di Danau Toba, mereka tidak pernah membangun pemukiman di sempadan danau. Kearifan ini coba ditangkap oleh pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah pusat
dengan menerbitkan aturan tentang pemanfaatan sempadan danau dan larangan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian danau. Pasal 7 ayat 1 Perda nomor 1 tahun 1990 menyatakan larangan bagi masyarakat untuk melakukan perladangan berpindah, merambah, dan membakar hutan, membuang limbah padat, cair maupun gas ke danau, menangkap ikan dengan peledak, listrik, dan zat kimia, penguasaan tanah timbul, dan mengganggu lokasi pembiakan ikan. Bahkan perda ini juga mengatur agar pemilik lahan tapi danau, tepi danau tidak membiarkan pertumbuhan enceng gondok serta tidak boleh membiarkan tanahnya terlantar. Secara tegas, pasal 9 ayat 1 Perda melarang mendirikan bangunan 50 meter dari tepi pantai ke arah darat termasuk membeton, memagar, menimbun, dan mengeruk perairan danau. Hampir secara keseluruhan, pasal-pasal yang mengatur penggunaan sempadan danau ini namun tidak dipatuhi oleh masyarakat dan terjadi pembiaran oleh pemerintah daerah atas pelanggarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga melakukan penguatan bahwa pada sempadan danau tidak dibenarkan adanya bangunan karena akan merusak pemandangan keindahan danau juga dapat jadi sumber pencemaran. 4. Keramba jaring apung atau KJA. Teknologi keramba jaring apung berasal dari Vietnam. Pengembangannya dilakukan oleh para peneliti dari ITB dan memanfaatkan fasilitas laboratorium perikanan air tawar di Bogor. Uji coba pembudidayaan ikan menggunakan KJA dilakukan di Danau Lido pada tahun 1979. Penemuan KJA pada awalnya dianggap suatu keberuntungan karena teknologinya sederhana, mudah dibuat, dan berbiaya murah, namun menghasilkan panen yang menguntungkan. Air danau yang bersih dan sangat dalam merupakan penentu bagi kualitas ikan yang dibesarkan dalam KJA. Sejak tahun 1996, KJA diperkenalkan pada masyarakat Danau Toba di Desa Haranggaul. Saat ini KJA telah berbalik menjadi bumerang dan mulai disadari bahwa keberadaannya menurunkan kualitas lingkungan. Tidak hanya merusak kualitas air dan menurun fungsi, dari segi estetika, keberadaan KJA juga sangat merugikan. Daerah wisata yang tadinya diminati pengunjung akhirnya menjadi sepi karena wilayah Danau Toba menjadi terlihat kumuh dan airnya menjadi amis. Makin luasnya ekspansi KJA di permukaan Danau Toba menyebabkan masyarakat mulai merasa resah karena walaupun keramba mampu memberikan keuntungan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif dari segi kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Limbah pakan ikan KJA juga dapat menimbulkan pencemaran karena adanya sisa-sisa pakan yang tidak habis dikonsumsi ikan. Hal ini pun mendorong proses eutrofikasi dan mendorong tumbuh berkembangnya enceng gondok dan ganggang. Walaupun kualitas air Danau Toba saat ini masih tergolong baik, namun jika beban pencemaran terus bertambah, tentu akan menyebabkan masalah ekologi. Apalagi masyarakat di sekitarnya memanfaatkan air danau sebagai air bersih. Pencemaran air danau akan menyebabkan air danau tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Ya, baik setelah tadi kita melihat bagaimana kondisi lingkungan di Sumatera Utara, khususnya wilayah memelihara atau merusak. Emmanuel Gerick-Singgih menjelaskan krisis ekologi disebabkan karena lingkungan hidup hanya dipahami sebagai lingkungan hidup manusia saja. Padahal lingkungan hidup adalah lingkungan di sekitar manusia, interaksi. Manusia hanya merupakan satu spesies saja. Namun kenyataannya, peranan manusia menjadi jauh lebih besar daripada keberadaannya secara kuantitatif di bumi. Inilah yang menjadi persoalan masa kini, ya manusia hormat terhadap hak hidup makhluk lain atau makhluk lain untuk menopang kehidupan harmonis berdampingan kini dan nanti. Pada kenyataannya, manusia masih berpikir ke arah pengeksploitasian tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Ekoteologi mengambil
peranan penting dalam mengkaji hubungan antara sesama ciptaan dengan Sang Pencipta. Permasalahan ekologis menjadi hal genting. Semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga keseimbangan ciptaan. Terkhusus dalam kekristenan mengakarkan nilai seluruh ciptaan pada kasih Allah dan secara khusus manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Gereja harus menyadari tanggung jawabnya dalam keseimbangan ekologi. Abraham Silo Wheeler mengatakan bahwa gereja tidak intens dan atentif terhadap masalah ekologis, kecuali ada perubahan dasariah dan substansial. Substansial tersebut terjadi bukan hanya menghabiskan waktu, daya, dana untuk mengurus internal gereja. Upaya gereja dalam membangun pemahaman ekoteologis kepada warga jemaat harus dilakukan, menyimbangkan berbagai kebutuhan akan Danau Toba. Immanuel Gerdsinggih menjelaskan bahwa semua agama bertanggung jawab untuk menghentikan kerusakan ekologi, bahkan memulihkan kerusakan ekologi. Dalam tulisannya, Singgih mengajak agama-agama untuk mengadakan mobilisasi agama-agama, mengatasi masalah kerusakan ekologi. Karena orang Kristen saja tidak akan bisa mengatasi masalah ini sendirian. Sekalipun demikian, gereja harus menunjukkan perannya yang lebih besar untuk terus disuarakan sebagai tugas dan tanggung jawab gereja menjaga keutuhan ciptaan. Peran utama gereja yang edukasi lingkungan dengan makan khotbah, pembuatan liturgi kontekstual tentang lingkungan, seminar, dan pelatihan. Yang kedua, tindakan praktis gereja. Program rehabilitasi, yaitu melibatkan jemaat dalam penanaman pohon di lahan kritis, pengelolaan limbah, yaitu kampanye mengurangi sampah plastik, dan mendukung daur ulang. Lalu pembersihan Danau Toba, yaitu mendorong aksi komunitas untuk membersihkan wilayah sekitar danau dari sampah. Dan yang ketiga, advokasi kebijakan lingkungan. Sebagai suara moral, gereja memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk memperjuangkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan lingkungan, seperti pelarangan penebangan liar dan pengendalian limbah industri. Peran teologi kontekstual untuk mendorong gereja berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Alkitab dimulai dengan kesaksian yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia. Dan diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah akan memperbaharui ciptaannya dalam langit dan bumi yang baru. Berdasarkan atas kesaksian ini, maka iman Kristen mengakui bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya penguasa yang menjadi sumber segala sesuatu dan menjadi penyebab terjadinya segala sesuatu. Kitab Kejadian ditulis sebagai pengungkapan iman orang Israel. Kitab Kejadian bukan mata pelajaran sejarah tentang penciptaan ataupun ilmu pengetahuan tentang asal-usul bumi. Celine Drummond menuliskan bahwa cerita Kejadian adalah suatu cara memahami dunia, sementara ilmu pengetahuan menawarkan penjelasan lain yang lahir dari budaya modern yang didasarkan pada aneka ragam pertanyaan yang berbeda-beda. Menurut Martin Harun, seorang teolog Indonesia yang mengusung dan melakukan penafsiran ulang dalam rangka kepentingan ekologi mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 28 harus ditafsirkan ulang. Harun tidak diarahkan pada sekedar tuduhan bahwa penafsiran Kristenlah yang menjadi penyebab kehancuran bumi. Namun menurut Harun, penafsiran kata taklukkanlah dan berkuasalah sebagai menjejak-jejak dan menginjak-ninjak seperti dalam Yoel 4 ayat 13 dalam konteks memeras anggur. Konteks ini dibangun dengan merujuk pada kehidupan Timur Tengah. Kata taklukkanlah dan berkuasalah mendapat pengembangan makna baru, yakni seperti seorang raja atau gembala yang mengurusi binatang dengan baik-baik. Sementara kata menaklukkan mendapat makna mengolah tanah. Penafsiran seperti ini lebih menolong kekristenan untuk lebih peduli dengan krisis ekologi yang sedang terjadi. Pola penafsiran tersebut membenarkan kritik Lynn White bahwa pada masa lalu, khususnya di Eropa, telah terjadi kekeliruan, setidaknya dalam menafsirkan Alkitab, sehingga Alkitab harus ditafsirkan ulang dalam perspektif ekologis yang baru saja disadari gereja. Dalam Perjanjian Baru,
Harun mengungkapkan bahwa perhatian kepada alam ciptaan memang gak kurang. Yesus Kristus menyebutkan burung pipit, bunga bakung, dan ciptaan lain, tetapi justru membuktikan perhatiannya yang besar kepada manusia. Jalan yang harus ditempuh sebagai jembatan untuk melakukan dialog dengan ilmu ekologi. Pada akhirnya Harun berpendapat perlu penafsiran ulang atas teks-teks tersebut. Teologi Kristen pada masa lampau cenderung anti-ekologis, tetapi tidak berarti suatu kesalahan ada pada kekristenan. Oleh sebab itu harus ada usaha menafsirkan ulang teks Alkitab, khususnya Kejadian 1 ayat 28 dari perspektif ekologis, yang menekankan tanggung jawab memelihara bumi. Penafsiran tersebut sangat berguna dalam membangun teologi pada masa kini dengan memperhatikan konteks ekologi. Teologi Kristen mengakui adanya permulaan waktu dan adanya campur tangan ilahi dalam menciptakan alam semesta. Itulah sebabnya pandangan Kristen tentang alam atau lingkungan bersifat teosentris, bukan geosentris atau kosmosentris. Allah adalah satu-satunya subjek dan realitas mutlak yang menjadi sumber satu-satunya dari alam semesta. Itulah pengakuan iman yang dikemukakan mengenai ciptaan langit dan bumi. Berdasarkan keyakinan inilah sikap dan perilaku manusia terhadap alam semestinya sesuai dan sejalan dengan sikap dan perilakunya terhadap Allah Pencipta. Beberapa elemen penting dari cara pandang kekristenan terhadap lingkungan yang berkembang dari doktrin penciptaan yaitu dunia adalah ciptaan Allah, dunia ini milik Allah, bumi adalah cerminan Allah, bumi ditopang dan dioperasikan oleh Allah, dan dunia terikat dengan perjanjian Allah. Implementasi teologi kontekstual di Sumatera Utara. Dalam studi eko-teosentris menjadi landasan etis moral untuk orang-orang Kristen bertindak menjaga lingkungan hidup sebagaimana amanat Tuhan, bertanggung jawab mempedulikan lingkungan hidupnya, seperti apa yang dituliskan oleh Borong, mengusulkan bahwa sumbangan yang dapat kita berikan sebagai gereja dalam hubungan dengan lingkungan hidup, yang pertama, melakukan upaya-upaya untuk pemahaman yang mendalam, terutama teologi lingkungan, melalui ibadah, liturgi, pemahaman Alkitab, dan pembinaan secara berkesinambungan. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah-masalah yang menyangkut kerusakan lingkungan dan menentukan sikap penanggulangannya terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, melakukan studi dan publikasi mengenai masalah-masalah lingkungan hidup, baik secara teologis maupun sosiologis, antropologis, kultural. Dan studi-studi tersebut penting dilakukan dalam berbagai sudut pandang atau multidimensional. Yang keempat, bekerja sama dengan antar agama dalam pembinaan masyarakat dan dengan pemerintah LSM di masyarakat luas dan di dalam ataupun di luar negeri, termasuk dalam melakukan advokasi pada lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban. Yang kelima, memanfaatkan media sosial untuk turut dalam promosi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari proses penyadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan dan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan. Itulah ibadah dan menjalankan misi Allah dan menghadirkan shalom. Yang keenam, faktor budaya yang dikenal dengan Podana 5 atau pesan yang 5 mencakup bersihkan hatimu, bersihkan badanmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan rumahmu, dan bersihkan lingkunganmu. Nyatanya ini belum merubah perilaku, sehingga pemahamannya perlu disosialisasikan agar lebih efektif mendukung program, khususnya untuk menjadikan Danau Toba sebagai taman dunia yang menarik kunjungan wisatawan. Terakhir, penutup dan kesimpulan. Berteologi dalam konteks krisis ekologis dewasa ini harus mencakup semua pendekatan berteologi, mulai dari berteologi biblis sampai berteologi praktik, yang sungguh-sungguh menyumbangkan transformasi kehidupan umat manusia, khususnya dari perspektif Kristen. Berteologi dalam konteks krisis ekologis bukan lagi sekedar sebagai upaya apologetis atau konstruktif, tapi dengan praktik berteologi ekologi dalam konteks yang kritis, realistis, dan solutif, melalui gaya hidup yang dapat disebut sebagai green habitus theology. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan kultural dan spiritual seperti kearifan lokal, sumbangan budaya dalam berbagai bentuk yang berkontribusi dalam tema teologi ekologi kontekstual. Teologi ekologi masih sangat kurang digarap di Indonesia, padahal krisis ekologi sangat mendesak untuk diresponi secara teologis. Gereja harus kembali menggalakkan perannya, dimulai dari melakukan kajian teologi ekologi multidisiplin, baik biblis, sistematis, historis,
ekologis, etis, liturgis, pastoral, dan lain-lain, yang semakin mendalam dan mendarat. Melihat kondisi lingkungan di Sumatera Utara, khususnya terkait deforestasi dan pencemaran Danau Toba, menunjukkan bahwa aktivitas manusia seperti pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pembangunan infrastruktur telah berdampak signifikan terhadap ekosistem. Selain itu, pencemaran Danau Toba yang disebabkan oleh limbah domestik, industri dan budidaya perikanan intensif telah mengurangi kualitas air, mengancam dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada danau. Ekoteologi berperan signifikan dalam mendorong pelestarian lingkungan di daerah Danau Toba dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, adat, dan ajaran keagamaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kerangka etik dan moral yang kuat untuk mengatasi deforestasi dan pencemaran air di Danau Toba. Kolaborasi antara pemimpin agama, masyarakat adat, dan pemerintah diperlukan agar nilai-nilai teologis ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam tindakan pelestarian lingkungan. Pendekatan teologi kontekstual akan memadukan iman Kristen dengan respon terhadap tantangan lingkungan lokal, sehingga gereja tidak hanya menjadi saksi iman, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial ekologis yang relevan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara, khususnya wilayah Danau Toba. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas, menantikan aturan tata negara saja, tetapi gereja menempatkan diri sebagai agen sosialisasi ekologi teologi bagi jemaat agar terbentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah. Dalam konteks teologi kontekstual, gereja semakin menyadari perannya yang signifikan untuk turut berkontribusi dalam mengatasi persoalan ini, baik melalui khotbah, seminar, pembinaan warga gereja, dan kegiatan pastoral. Gereja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran jemaat tentang pentingnya menjaga ciptaan Allah dan hidup harmonis dengan ciptaan lainnya. Pendidikan berbasis teologi penciptaan dapat menekankan bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk menjadi pengelola bumi, bukan perusak. Gereja juga dapat menjalin sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain. Tidak enggan memberi masukan, kritik membangun, dan daya atau juga dana demi mendorong pelestarian alam khususnya wilayah Danau Toba yang berkelanjutan. Suara profetis gereja dapat berfungsi sebagai panggilan moral untuk menegakkan keadilan ekologis. Aksi yang gereja sudah lakukan sejauh ini tentunya perlu terus dikerjakan dengan konsisten. Gereja harus turut melakukan analisa dan kajian yang tepat sasaran pada program-program bagi lingkungan dan diharapkan menjawab kebutuhan konteks. Tidak lupa bertanggung jawab mempersiapkan pemahaman SDM dengan pendekatan dan pembinaan, khususnya daerah yang rawan mengalami kerusakan lingkungan. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan pemimpin adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan sebagai langkah pendekatan mengerjakan aksi. Gereja tetap ikut mengawal janji-janji dan kebijakan pemerintah yang dilakukan, serta menggerakkan jemaat untuk ikut terlibat. Gereja dapat menjadi teladan dengan menerapkan program ramah lingkungan, seperti terus mengerjakan aksi pengelolaan sampah yang baik, penghijauan, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, agar menjadi teladan bagi aspek eksternal gereja. Gereja dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menciptakan solusi yang mendukung kehidupan gereja secara ekologis dan ekonomis, seperti pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di sekitar Danau Toba atau program transformasi kerusakan lingkungan hidup saja tidak cukup untuk masalah hidup aksi nyata. Dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan hidup dewasa ini, kekuatan ilmu pengetahuan berpadu dengan teknologi, bahkan juga kekuatan ekonomi, nyatanya belum memadai untuk memampukan manusia membendung kerusakan lingkungan. Gereja harus kembali dalam semangat memahami panggilannya di tengah dunia, karena memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah. Pada sisi lain, kekristenan perlu berteologi dengan menempatkan alam sebagai bagian integral dari karya penciptaan Allah. Konsep keselamatan perlu dilihat secara holistik. Tidak ada keselamatan yang mengesampingkan kerusakan alam atau lingkungan, karena menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis antar seluruh ciptaan. Ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih, kami kembalikan ke Bapak dosen. Baik, saudara yang di Zoom dan di onsite, kita telah mendengar sajian dari kelompok 4. Ini tiba saatnya bagi kita untuk memberi masukan supaya paper ini semakin bagus, dan juga pertanyaan supaya semakin mempertajam analisa kelompok terhadap topik ini. Silakan, siapa yang mau mulai bertanya?
Dari onsite ada 2 orang, Bobby dan ada 3 orang. Nanti dari Zoom ada berapa orang? Oke, yang di onsite dulu ya. Silakan dari Bobby, nanti Yusnardo dan kemudian Erikson. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak dosen dan juga kepada tim penyaji yang sudah memaparkan sajiannya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini ada 3. Eh, yang pertama, bagaimana teologi kontekstual dapat mendorong gereja untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan bagaimana gereja dapat memastikan bahwa edukasi lingkungan yang diberikan kepada jemaat berdampak langsung pada perubahan perilaku terutama di masyarakat yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang di dalam sekitaran Danau Toba. Dan apakah faktor budaya lokal seperti yang ditawarkan oleh tim penyaji yaitu uh, Podana 5, apakah Podana 5 ini cukup efektif dalam memotivasi masyarakat untuk menjaga lingkungan atau diperlukan lagi suatu transformasi seperti nilai-nilai tersebut agar lebih kontekstual, dan seberapa besar pengaruh kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga masyarakat setempat terhadap penanganan kerusakan lingkungan di Danau Toba seperti keramba, seperti seperti ada penanaman sawit. Apakah kolaborasi ini berjalan dengan efektif antara gereja, pemerintah, dan lembaga masyarakat setempat? Terima kasih. Oke, lanjut. Julinardo. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Kami bersuka cita terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemakalah dalam rangka pembelajaran kita. Yang pertama mungkin kalaulah dapat diterima, ada beberapa tanggal-tanggal dan waktu yang perlu di-upgrade oleh kelompok ya, karena tahun yang diangkat mungkin sudah terlalu jauh dia dengan tahun kita sekarang. Nah, yang pertama, hal yang mungkin saya bisa berikan sumbangsi yang pertama, dari sisi pemerintah itu perlu kita juga angkat partisipasi pemerintah sebelum kita sampai ke gereja. Bagaimana sekarang pemerintah itu sedang gencar-gencarnya dalam mendukung, mengembangkan, memprioritaskan Danau Toba. Contohnya dalam konten Kompasiana dengan judul pengembangan Danau Toba, di situ dituliskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 yaitu tahun 2011, itu Danau Toba ditetapkan menjadi rencana. Yang pertama sudah menjadi rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional yang ditetapkan jadi tahun anggaran 2010-2020. Itu sudah dimulai tahun 2011. Artinya pemerintah sudah mulai memberikan perhatian. Bahkan Kemenparekraf RI menetapkan Danau Toba menjadi salah satu daftar destinasi pariwisata super prioritas lagi. Itu masih tahun 2011, itu keterlibatan pemerintah. Itu nanti dalam konten Kompasiana yang dituliskan oleh Dewi R Siliwangi di sini dia. Lalu yang menarik lagi di tahun 2016, 1 Juni 2016 itu diposting oleh Christina Bintang Rezeki Kompas. Itu sudah menetapkan Danau Toba menjadi satu bentuk pemerintahan, BOP, Danau Toba, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata, dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Joko Widodo tanggal 1 Juni 2016 dan ditandatangani melalui Kepres 49 nomor 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pemerintah Pariwisata Danau Toba. Artinya dalam perkembangan terakhir ini pemerintah gencar-gencarnya dalam melestarikan Danau Toba. Itu perlu saya rasa kita angkatkan itu sebagai sebuah informasi dia ya. Dan yang paling hebatnya di tahun 2022 progres otorita itu sudah berjalan, dan faktanya kita bisa lihat bahwa sudah banyak pembangunan, bahkan
JTT Jalan Tol Trans Sumatera itu akan berakhir di Danau Toba nantinya. Destinasi wisata super prioritas dari Medan sampai Tebing, Tebing ke Pematang Siantar ke Raya Seribu Dolok, baru ke Perapat dalam rangka menjadikan Danau Toba menjadi pusat pariwisata super prioritas bagi pemerintah. Artinya saya mau lihat pemerintah ternyata sekarang sedang luar biasanya memperhatikan Danau Toba. Itu mungkin berkaitan dengan ada orang-orang yang memang berkeinginan untuk menjadikan Danau Toba itu bagian yang berharga di tengah-tengah di Indonesia ini. Itu nanti pembakalah boleh lihat apa yang saya sebutkan itu dalam super prioritas 10 DPP yang tertuang dalam pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024 dan sudah dan sedang dilaksanakan. Sehingga banyak event-event yang sudah dilaksanakan di Danau Toba, bahkan ada pembangunan-pembangunan mega besar seperti Mariana, La Bersa itu kalau dari sisi populasi tidak mungkin perlu hotel-hotel seperti itu, tapi saya lihat bahwa pemerintah sedang memiliki progres yang besar sehingga banyak orang mau menanam saham dalam membangun di daerah Samosir dan pinggiran Danau Toba. Itu dari sudut pemerintah. Lalu saya lihat dalam tulisan Eka Deborah Haryanja dan R. Hamdani Harahap dan Zulkifli Lubis, yaitu tentang budaya Batak Toba dalam pelayanan pariwisata Danau Toba di Parapat. Jadi tadi pemerintah, yang kedua ada adat juga yang sedang gencar-gencarnya berkembang untuk memperhatikan Danau Toba. Itu tulisan Eka Deborah Haryanja, Hamdani Harahap dan Zulkifli Lubis. Disebutkan di situ bahwa ada 3 H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon yang sedang direformasi oleh mereka sebagai sebuah tontonan adat yang sesungguhnya yang akan memberikan kepuasan kepada setiap orang yang ada datang di tengah-tengah kebudayaan Batak yang ada di Danau Toba. Artinya dari pemerintah sedang gencarnya, adat juga sedang memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu saya mau merespon apa yang disampaikan oleh pemakalah, bagaimana dengan gereja. Jadi kira-kira di posisi mana, ini menjadi pertanyaan saya, di posisi mana sebaiknya gereja sehingga dia bisa berperan aktif dalam pengembangan Danau Toba atau pelestarian Danau Toba. Jadi kalau sawit, apa namanya, kerambah apung dan lain-lain, mungkin kalau saya tidak salah Haranggaul sekarang sudah keluar peraturannya tidak boleh lagi dalam jarak 3 kilometer dari darat, tidak boleh lagi menanam. Tongging dari dulu tidak memperbolehkan. Kalau itu mungkin sudah isu yang dari dulu sudah dikembangkan. Nah, bagaimana dengan gereja? Seharusnya di posisi mana mereka bisa berpartisipasi sehingga apa yang dipertanyakan oleh saudara Bobby tadi, kita bisa melihat model kolaborasi yang bagaimana yang diinginkan biar Danau Toba ini berkembang. Masyarakat adat, pemerintah, dan gereja. Bagaimana bentuknya? Di mana gereja sebaiknya? Terlebih apa yang disampaikan oleh pemakalah dalam tulisan dari Awang, yaitu tentang jurnal Gema Teologika yang dipaparkan dalam sajiannya. Baru yang kedua, apakah tidak ada penyaji lihat bahwa adat itu, nilai-nilai adat itu bermanfaat dalam pelestarian lingkungan di Danau Toba dalam rangka memajukan Danau Toba. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Pak, terima kasih Pak. Ini sekedar masukan mungkin sama yang pertama, ini sekedar masukan untuk pemakalah tentang deforestasi ini ya. Kita tahu bahwa ada daerah-daerah tertentu begitu ya yang disebut dengan hutan register. Pemerintah apa ya, larang kalau masyarakat mengelola itu dengan tanaman seperti kelapa sawit. Yang dibolehkan adalah seperti karet, apalagi ya, kayu manis dan lain sebagainya. Tapi mereka harus siap kapan pemerintah memakai lahan itu, harus siap melepas begitu. Tapi kenyataannya ada saja ketidaktegasan dari pihak pemerintah. Untuk orang-orang tertentu bisa saja satu ketika lahan itu dilepaskan. Bahkan ada yang berani menanam kelapa sawit sampai katakanlah
ribuan ratusan hektar begitu. Jadi sebenarnya ada ketegasan pemerintah untuk masalah ketidaktegasan pemerintah untuk masalah deforestasi ini. Lalu saya contohkan lagi seperti eh, pemakaian lahan untuk penanaman kelapa sawit dalam jumlah yang begitu lebar seperti di daerah-daerah Cikampek, Kota Pinang sekitarnya masuk ke dalam Mahato dan lain sebagainya. Nah, saya melihat orang-orang tertentu bisa saja mendapatkan tanah yang begitu luas, tapi masyarakat kecil, masyarakat miskin sulit untuk mendapatkan itu. Bahkan masyarakat kecil yang punya lahan hanya 1 hektar, 2 hektar bisa diambil, bahkan ditumpang tindikan suratnya. Nah, satu hal saya melihat memang pemerintah kita kurang apa ya, kurang kurang tegas dalam hal itu. Dalam hal pembakaran hutan juga begitu, tidak ada tindakan. Nanti ada orang yang sudah menebang hutan untuk tanaman-tanaman kelapa sawitnya atau kalau dalam istilah cincang purun katanya. Setelah itu ditunggu kering, memang mereka tidak bakar, tapi mereka suruh orang melemparkan puntung rokoknya ke sana. Lalu terbakar sendiri, maka akan terbakar beribu-ribu hutan. Nah, hal itu juga tidak diusut oleh pemerintah sampai sampai dapat gitu. Ini hanya sekedar masukan untuk penyaji ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kami ada satu, Danau Toba. Saya pikir kita sama-sama mencintai Danau Toba kita ini. Tapi Danau Toba kita ini memang nggak bisa kita pungkiri sudah tercemar. Bukan saja limbah keramba jaring apung, bahkan limbah hotel pun, hotel-hotel yang ada berdiri di sekitaran Danau Toba sudah membuang limbah dalam tanda petik, maaf ya, limbah kamar mandi mereka pun sudah masuk ke sana. Jadi kalau bau amis itu air Danau Toba itu atau sekitar pinggiran Danau Toba itu, saya pikir bukan hanya keramba apungnya saja, tapi sudah semua membuang limbah ke sana. Nah, saat ini memang air Danau Toba tercemar. Yang kasihannya masyarakat kecil yang yang menggunakan air Danau Toba sebagai air minum mereka yang dikonsumsi mereka. Memang ada sekarang ya teknologi Jepang yang terkenal itu gelombang nano itu ya, gelembung nano itu ya, tapi itu sangat mahal. Orang-orang tertentu atau mungkin komunitas tertentu yang bisa memiliki itu untuk bisa dikonsumsi dengan ini ya, dengan kesehatan, untuk kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sebenarnya tantangan utama gereja, katakanlah di Sumatera Utara boleh, di sekitar Danau Toba ya boleh, dalam menjalankan misi lingkungan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu, seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Atau bagaimana gereja dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar tanpa merugikan masyarakat sekitar ya. Pastinya ketika kita mengadakan bimbingan atau penyuluhan, pastinya mereka akan ini nanti ya, pengurangan keramba atau jaring apung mereka itu tentu akan berdampak kepada ekonomi mereka. Lalu apa yang bisa ditawarkan gereja, bahkan apa yang bisa ditawarkan pemerintah untuk mengurangi pencemaran lingkungan di daerah Danau Toba yang nyata, kira-kira begitu. Terima kasih untuk penyanyi. Terima kasih Pak. Oke, dari Bapak. tiga dulu. Wah, silakanlah Pak Henry, silakan. Langsung aja. Silakan Pak Henry. Halo. Ya, silakan. Habis itu nanti Pak Samuel ya, Samuel Pere. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk makalah yang dipresentasikan memang sudah cukup baik. Tapi saya mau bercerita Pak, ya, tentang kisah saya juga yang kurang lebih 4,5 tahun saya melayani di GKPI Resort Ambarita, secara khusus di Tomok. Saya 4,5 tahun di sana Pak, melayani Pak. Jadi pengalaman yang saya lihat tentang Danau Toba, yang pertama itu adalah Aqua Farm itu jelas-jelas itu sudah melakukan pencemaran kepada Danau Toba. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah boleh konsisten menjadikan Danau Toba atau Samosir, Pulau Samosir itu menjadi
daerah wisata berskala internasional, maka salah satu yang harus dipertegas di situ adalah menuntaskan aqua farm. Karena kurang lebih itu 10 tahun itu ada per hari untuk biaya apa namanya eh, makanan ikannya itu, Pak. Nah, jadi itu yang saya lihat. Yang kedua, bahwa kehadiran aqua farm memang boleh pada satu sisi itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitar Tomok, Kuta Gijang, sampai ke Lutung. Nah, tetapi pada sisi yang lain sebenarnya aqua farm itu juga mengganggu peribadahan jemaat dalam bergereja. Karena apa? Karena mereka banyak rata-rata jemaat kita pada masa itu yang tidak bisa beribadah, bahkan jadi tertunda untuk ya beribadah dan merkur misalnya. Karena apa? Karena mereka harus bekerja pada hari Minggu. Saya sudah pernah mengajukan itu, Pak, melalui pendeta kepada DPRD Kabupaten Samosir waktu itu, supaya hari Minggu maunya dibijaksanailah bagaimana eh, para pekerja itu, umat Kristen itu boleh mengikuti ibadah dulu, baru melanjutkan pekerjaannya. Tetapi kayaknya tidak direspon pada masa itu. Nah, jadi kupikir memang itulah dilema yang saya lihat dan saya rasakan di Danau Toba ketika menjadi apa namanya eh, dinasti wisata. Yang kedua, kenapa gereja kami pada saat itulah dan berbagai gereja yang lain juga seakan-akan bersifat pasif di dalam menyikapi pergumulan-pergumulan apa namanya wisata Danau Toba. Karena memang yang kami lihat di situ, Pak, bahwa anggaran-anggaran pemerintah kabupaten dan juga dari pusat itu lebih banyak untuk apa namanya kelestarian Danau Toba untuk situs wisata. Misalnya ada Batu Hobon ini, lebih banyak hal seperti itu. Jadi kepada sisi apa namanya pemeliharaan wisata Danau Toba ini melalui peran gereja tidak pernah kami terima, Pak. Nah, saya selaku pendeta di situ kurang lebih 4,5 tahun tidak pernah, dan bahkan kami sering menyuarakan itu. Lebih banyak kepada situs wisata, budaya lokal, dan lain sebagainya. Padahal suara gereja sebenarnya sangat penting. Kalau pemikiran saya dan yang saya pernah ajukan di situ adalah bahwa setiap minggu para pendeta itu ketika nats firman Tuhan berkaitan dengan ekologi misalnya, kami selalu menyuarakan itu. Bahwa bagaimana menjaga kebersihan, keseimbangan ekosistem menjadi sebuah hal yang baik untuk kehidupan masyarakat dan juga apa namanya kesehatan jiwa dan pikiran, keindahan Danau Toba yang boleh menghasilkan pertumbuhan ekonomi ketika para wisatawan boleh semakin lebih banyak datang karena keindahan Danau Toba. Nah, inilah yang menjadi pergumulan-pergumulan dari di samping daripada tambahan yang disampaikan oleh para penyaji kelompok 4 dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Juliarno Ramira Sinaga tadi, bahwa itulah situasi yang terjadi yang kami rasakan langsung dan itu mungkin boleh menjadi pergumulan kita bersama dan kalangan baik kepada pemerintah, Tokius misalnya, dan kepada masyarakat di situ, sehingga melalui apa namanya makalah ini kita para tokoh agama yang akan terlibat dalam peran gereja menyikapi hal secara khusus dan toba boleh berkontribusi untuk hal yang lebih baik ke depan. Itu aja Pak yang menjadi pengalaman saya. Terima kasih Pak. Baik, Samuel. Yare. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih juga buat kelompok keempat yang sudah memaparkan makalahnya. Mungkin dari saya bukan pertanyaan Pak, tapi perbaikan penulisan, yaitu pada halaman 6 di 2.1.2, di sana ada saya lihat dituliskan Bendungan Siruar, nah, yang dikelola oleh PT Inalum. Kalau tidak salah nama bendungannya bukan Siruar, tapi Sigura-gura. Atau apakah ada bendungan lain selain Sigura-gura gitu, supaya kelompok bisa memperbaiki kata Siruar menjadi Sigura-gura gitu. Terima kasih. Itu aja Pak. Masih bisa Pak, bertanya Pak. Oke, silakan. Masih Pak, saya di Jakarta. Memang menarik sekali apa yang dipaparkan oleh
Bang Henry dan juga teman-teman. Tapi supaya memang membumi paper kita ini menjadi win solution, jawaban bagi kebutuhan kita katakan termasuk kita katakan untuk tentang lingkungan ini dan Toba ini. Ya, kami bertanya begini. Yang pertama, bagaimana tanggapan penyaji jika pernah kita dengar ada rencana daripada Pemprov ataupun Edi Ramayadi, ya, yaitu Danau Toba itu akan direncanakan menjadi wisata halal. Dengan tersendirinya maka harus di bumi hanguskanlah ternak babi. Walaupun ada perlawanan dari masyarakat Batak, ya, kan begitu. Tapi bagaimana tanggapan penyaji ataupun penulis paper ini jika itu diperhadapkan dengan pelestarian lingkungan? Apakah wisata halal dan memusnahkan babi itu termasuk pelestarian lingkungan? Kan begitu. Jika diperhadapkan dengan ekonomi, apakah itu juga tidak mengorbankan berapa banyak orang yang tergantung kepada pencaharian beternak babi? Itu yang pertama. Baru yang kedua yang mau saya tanyakan, sebenarnya udah diangkat penulis tadi tentang pencemaran lewat buang sampah, lewat ada PT, ada ini, tapi ada satu lagi yang mungkin yang belum dikaji penulis, yaitu apakah benar ada berita yang kita dengar terjadi juga pencemaran air Danau Toba, yaitu lewat peternakan Algrindo, peternakan babi yang besar di Simalungun, yaitu di Simarjarunjung, yang katanya itu langsung kandang babi itu di bawahnya langsung itu Danau Toba. Walaupun sempat sudah ada dikritik oleh organisasi, Himapsi dan yang lain-lain, tapi ketika disorong uang merah, ampau, maka kritikan itu hanya bersifat sementara. Karena uang bisa mengalahkan segala-galanya. Ya, ideologis kita, keberanian kita, kepedulian kita, itu bisa ditaklukkan oleh wanipiro ataupun uang, kan begitu. Jadi, bagaimana kalau penyaji juga mengkritik atau mengkaji apakah memang benar-benar ada pencemaran lingkungan di peternakan PT Algrindo, peternakan babi yang terbesar di Sumatera Utara, yang terletak di Simalungun, tepatnya di Simarjarunjung, kan begitu. Lalu yang ketiga memang kalau aku melihat ini juga tidak terlepas dari SDM manusia yang ada di Danau Toba. Kami baru-baru ini dari Parapat, dari Sibia-Bia, pembinaan majelis di Hotel Shantar Hotel Parapat. Danau Toba itu memang kotor, eceng gondok, sampah. Jadi bagaimana bisa tercipta pelestarian lingkungan, sementara masyarakatnya sendiri pun tidak ingin melestarikan lingkungan itu dengan menanamkan sifat kebersihan. Eceng gondok di mana-mana, sampah di mana-mana. Atau memang orang Batak begitu berasa, ya, tidak peduli dengan lingkungan. Dan nanti ada bencana, tangis kalau ada longsor akibat pengundulan hutan. Atau mungkin juga sebaliknya seperti Bang Henry, gereja kurang bertaji, takut, hanya apa semua namanya, hanya teori, hanya edukasi, hanya konsep. Ada nggak pendeta yang berani menyuarakan lingkungan? Betul-betul siap di penjara, kan begitu, siap betul-betul melawan kekuasaan oligarki. Nah, itu yang mungkin. Jadi kalau kita hanya di sini seolah-olah ya selesai nanti tugas dengan Bapak Ramli, tidak ada implementasinya. Berani nggak kita nanti ke depan penyuara-penyuara menjaga lingkungan dengan ini loh, kami sudah belajar, kami harus menyuarakan tentang kebenaran, kan begitu. Jadi itu yang tidak kami lihat, tidak ada. Makanya kalau kita lihat dulu ada orang Toba yang berjalan itu dari apa itu yang menentang hutan apa itu namanya itu Bang Hendrik, yang Kaoni sama yang siapa itu, yang tokoh sampai ke istana presiden, tenggelam juga kalau sudah banyak dukungan petisi. Jadi saya pikir gereja memang sangat-sangat betul-betul berperan penting menjaga lingkungan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Demikian mungkin Pak dosen, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, baik. Kami serahkanlah kepada kelompok untuk memberi tanggapan dan jawaban terhadap masukan dan pertanyaan teman-teman tadi. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah memberi masukan dan tanggapan. Yang pertama, cukup banyak memang masukan dari teman-teman. Cuman memang sesuai dengan arahan dari Bapak tentang makalah ini, kami lebih banyak membahas soal teologi kontekstualnya, bukan kepada peran pemerintah atau segala macam. Kami hanya mengambil
poin-poin penting dalam tugas tanggung jawab pemerintah karena kita berbicara tentang teologi kontekstual dan secara umum kami melihat dari tahun ke tahun memang persoalan Danau Toba begitu saja. Artinya memang ada hal-hal yang akan semakin memburuk dan ada memang gerakan-gerakan yang kita lihat dari pemerintah, tetapi dalam kenyataannya, dalam aplikasinya, pewujud nyataannya itu masih dalam tataran konsep dan belum teraplikasi nyata kami lihat ya di dalam keberadaan lingkungan ekosistem di Danau Toba secara khusus. Nah, kami menjawab beberapa hal menyangkut pertanyaan teman-teman. Yang pertama, bagaimana peran teologi kontekstual? Kami tadi sudah memaparkan sebenarnya di dalam makalah kami, bagaimana peran gereja yang berusaha untuk mengedukasi jemaat tentang pentingnya lingkungan hidup. Peran kita sebagai mitra Allah yang dipercayakan Allah untuk melestarikan dan mengelola eh, lingkungan hidup, baik sebagai sumber kehidupan bagi kita dan juga menjadi tempat kita menikmati cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana gereja itu dalam teologi kontekstualnya memberikan pemahaman yang benar tentang peran manusia. Artinya bahwa eh, mungkin saja belakang ini gereja sudah mulai lupa tentang pengajaran dogma yang menyangkut kepada pentingnya soal ekologi, merawat ekologi di dalam kehidupan kita. Makanya salah satu tadi yang kami usulkan adalah bagaimana tentang lingkungan ini dimasukkan dalam liturgi, ibadah, tema-tema pemahaman Alkitab, dan lain-lain. Kalau di GBKP memang secara langsung tentang liturgi lingkungan hidup tidak ada, tetapi ada 2 minggu yang biasanya itu bisa dipakai untuk sekaligus mengingatkan jemaat tentang pentingnya merawat lingkungan. Itu minggu meredam eh, dan yang kedua minggu peningkatan ekonomi jemaat. Biasanya dalam konteks khotbah GBKP itu selalu diingatkan bahwa selain untuk mencukupkan kebutuhan hidup, tetapi ya tugas tanggung jawab kita untuk merawat, melestarikan juga harus kita laksanakan. Dan 2 tahun lalu, eh, 3 tahun lalu itu salah satu eh, sasaran pelayanan GBKP adalah kreatif merawat lingkungan. Ya, saya kira hal-hal seperti ini harus terus konsisten kita lakukan berkesinambungan. Hanya saja dalam kenyataannya memang dalam eh, seperti yang kami paparkan dalam makalah tadi, terkadang gereja sangat menggebu-gebu tapi tidak punya program berkesinambungan untuk memberikan pendidikan, pemahaman, pengertian secara teologis kepada jemaat tentang lingkungan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tentang budaya lokal. Eh, ini juga tadi sudah kami paparkan, salah satu tentang Podana 5 tadi, bahwa memang ada beberapa yang eh, terus melakukan itu. Tetapi dengan perkembangan kehidupan sekarang, tuntutan kebutuhan, ya mungkin saja eh, budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal ini tidak lagi dilaksanakan, tidak lagi dihidupi dengan semestinya. Sehingga terkadang ya pengaruh keimanan budaya ini terhadap eh, kepedulian terhadap lingkungan itu sudah semakin berkurang. Ya, jadi kalau kita kaitkan juga nanti dengan kepercayaan orang Karo yang dulu menyembah hutan, ya menyembah kayu besar, ya saya pikir itu akan lebih kontekstual lagi. Ya, kalau bagaimana mereka memahami bahwa di sana ada kekuatan besar, begitu. Jadi eh, terkadang budaya ini sudah dikesampingkan dengan mengatakan atau mendasarkan kebutuhan hidup, tuntutan hidup. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang kolaborasi gereja dengan pemerintah dan juga lembaga masyarakat. Kami pikir gereja harus tetap menjalankan tugas profetisnya sebagai lembaga institusi gerejawi dalam memberikan dorongan, semangat, mengingatkan, bahkan menyuarakan suara kebenaran tentang pentingnya lingkungan hidup pada pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain. Ya, dan yang menjadi persoalan memang seperti yang dikatakan oleh Pak Henry tadi, ya terkadang ya suara gereja dianggap juga sebagai suara-suara yang sumbang bahkan tidak diperhitungkan. Pemerintah juga kami pikir akan terpengaruh dengan prinsip yang kami katakan, ya lebih memikirkan uang masuk, ya apa yang bisa didapat dari sana, sehingga yang dikembangkan bukan pelestarian, tetapi bagaimana pengembangan wisata tanpa memikirkan eh, dampak resiko kerusakan yang diakibatkan oleh pengembangan wisata itu. Itu yang banyak terjadi kami lihat, ya tidak hanya di
sekitaran Danau Toba, tapi di hampir semua wilayah ya Sumatera Utara. Sehingga belakangan ini kita lihat ya cukup banyak terjadi bencana alam yang merugikan kita. Nah, mungkin ini yang eh, bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir mungkin dari Bapak eh, Pak Jakardo tadi tentang wisata halal, kami merasa itu ya hanya mungkin ya isu yang dilemparkan oleh Pak Edi yang pada akhirnya tidak terlaksana juga. Dan kami pikir itu bukan bukan menyangkut kepada soal lingkungan kami kira, tetapi lebih kepada ya hal-hal yang bisa memicu intoleransi lah di dalam kehidupan kita ya. Yang kemudian soal ternak babi Simarja Runjung, eh, kami pikir kalau soal pencemarannya secara langsung ke Danau Toba kami tidak tahu pasti, tetapi karena dulu kami sempat melayani di daerah Simalungun, ya aromanya itu sudah, ya itu juga pencemaran lingkungan secara udara, kenyamanan, kami pikir tidak ada. Jadi mulai kita naik Simarja Runjung itu, ya sudah mulai tutup kaca mobil semua. Padahal dari eh, Kaban Jahe kita ya buka kaca, anginnya sepoi-sepoi, tapi aromanya sudah mulai beralih. Ya, dan kami pikir itu juga termasuk pencemaran lingkungan. Ya, tidak secara air, tetapi secara kenyamanan dan udara. Ini yang mungkin kami bisa jawab, mungkin bisa ditambah oleh teman-teman kelompok yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang mau menambah. Ya, terima kasih. Kami coba tambahkan apa yang sudah dijawab oleh teman kami Elba tadi dari pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Kami mau melihat dari segi sejauh mana kira-kira teologi kontekstual ini bisa menjawab tantangan atau kerusakan dari lingkungan. Jadi kami lihat sebenarnya peran gereja dalam konteks berteologi kontekstual ini sangat efektif sekali, khususnya dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan dan pemulihan dari kerusakan yang sudah terjadi dalam lingkungan. Artinya gereja sudah saatnya bukan lagi hanya berbicara soal akhirat, surga dan neraka gitu kira-kira, soal konfesi. Tapi gereja sudah waktunya berbicara bagaimana menghadirkan surga ke dalam dunia dalam konteks pengajaran-pengajaran yang kontekstual, khususnya dalam hal lingkungan. Tadi kami sudah paparkan di sini dengan istilah teologi hijau atau teologi ekologi. Bagaimana bumi ini adalah ciptaan Allah dan kitalah bagian dari dunia, maka kita juga harusnya merasa ikut bertanggung jawab, khususnya gereja, orangnya, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Jadi teologi kontekstual ini bisa menjawab harusnya tantangan-tantangan lingkungan, kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi dan bagaimana pemulihan dari kerusakan lingkungan yang sudah terjadi itu. Itu bisa kita lihat dalam beberapa hal, khususnya peran gereja dalam hal teologi kontekstual, menyuarakan suara kebenaran itu, baik dari soal edukasi, dari khotbah-khotbah mungkin menaruh kurikulum pembelajaran PA-PA maupun dalam pengajaran sekolah minggu dari sejak dini, seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan. Di samping itu, gereja juga harus bersama-sama dengan stakeholder, baik dari LSM, mungkin menurut Singgih tadi, Kristen atau gereja tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa bersama-sama bergandengan tangan dengan agama lainnya. Maka kerusakan lingkungan di Sumatera Utara, baik Danau Toba maupun kerusakan di tempat lainnya, gereja melalui teologi kontekstualnya harus bersama bergandengan tangan dengan agama lainnya juga untuk bisa menyuarakan suara kebenaran ini. Kemudian bagaimana gereja juga melakukan advokasi kebijakan lingkungan. Ini yang sudah kami sampaikan tadi dalam sajian ini. Kemudian kami juga melihat dari pertanyaan teman-teman tadi soal deforestasi atau kerusakan lingkungan. Khususnya deforestasi ini terjadi dari perubahan alih fungsi lahan yang banyak terjadi di Sumatera Utara. Kalau kita lihat dari hutan, pamannya itu dialihfungsikan menjadi perkebunan. Itu yang paling banyak kami lihat di Sumatera Utara khususnya. Ini memang berkelanjutan dari apa yang dilakukan kebijakan dari pemerintah terkadang, baik pemerintah pusat maupun daerah, soal pemberian HGU, hak guna usaha, dari hutan menjadi perkebunan, pamannya.
Dan ini sudah mulai terjadi sebenarnya sejak zaman ya kolonial Belanda sebenarnya. Tapi beberapa tahun terakhir, beberapa HGU yang dulunya diberikan kepada Belanda ini sudah kembali ke masyarakat. Tapi bukan dikembalikan menjadi fungsi hutan, tapi menjadi pertanian-pertanian masyarakat atau perladangan. Dan bahkan sebagian menjadi permukiman. Dan kalau kita lihat nanti kawasan HGU yang sudah dikembalikan dari PTP ke pemerintah, itu umpamanya daerah Bekala, Simalingkar B, sekitarnya umpamanya, itu sudah bahkan banyak mafia tanah yang sudah eh, bermain di sana, menjadikan lahan perumahan dan sebagainya. Ini yang eh, banyak kita lihat terjadi, yang harusnya gereja juga ikut menyuarakan suara kenabian tetap di sana. Kemudian kalau kita lihat kebijakan pemerintah pusat, soal deforestasi ini khususnya, kerusakan lingkungan dan pengubahan alih fungsi lahan, itu kita lihat sebelum lengsernya Presiden Jokowi, dia memberikan izin tambang bahkan perkebunan untuk lembaga-lembaga keagamaan. Ya puji Tuhan memang kalau kita lihat gereja-gereja, sinode-sinode, bahkan PGI menyuarakan menolak apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada waktu itu. Cuman ada beberapa lembaga keagamaan, tapi non-Kristen kami rasa, mengambil hak yang sudah diberikan Pak Presiden dengan izin tambang maupun pengalihfungsian lahan perkebunan yang diberikan sebenarnya tawaran oleh Bapak Jokowi. Ini kadang-kadang juga tidak berbanding lurus dengan apa yang dicita-citakan soal bagaimana memperbaiki lingkungan tadi. Harusnya gereja sama seperti yang sudah dilakukan oleh sinode-sinode kita menolak. Puji Tuhan, kita bilang HKBP, GBKP, kita lihat HKI, GKPS, GKPA kami rasa serentak pada waktu itu menolak apa yang ditawarkan oleh Pak Presiden soal itu. Kemudian kita mau lihat dari teologi kontekstual sejauh mana dia berperan dalam konteks budaya lokal. Jadi kami lihat bahwa teologi kontekstual ini banyak menyerap atau mengintegrasikan kearifan lokal atau budaya lokal itu eh, berkaitan langsung kami rasa, bahkan teologi kontekstual kalau bisa dan banyak hal menyerap dari kearifan-kearifan lokal atau budaya-budaya lokal. Tadi kami sampaikan di sini Podani 5 umpamanya. Ini contohnya aja. Tapi masih banyak kami rasa kearifan lokal dan budaya lokal yang memang bersentuhan langsung atau memberikan pemaknaan langsung tentang bagaimana harusnya kita menjaga lingkungan dan alam. Jadi kalau kita lihat kearifan-kearifan lokal nenek moyang kita umpamanya dalam konsep pertanian, ini musim ini tanam jagung, baru 1 tahun kemudian kita alih fungsikan lagi menjadi tanaman padi, dan begitu terus. Ini kan soal kearifan lokal yang sederhana, tapi kami lihat efeknya untuk kelestarian lingkungan sangat baik sekali, dan keberadaan tanah juga menjadi sangat baik sekali. Ini harusnya yang dilakukan terus dalam teologi kontekstual gereja, memakai kearifan-kearifan lokal dalam konteks berteologia yang harus dikembangkan oleh gereja-gereja. Ini mungkin yang bisa kami tambahkan sementara ditambahkan oleh teman-teman kami lainnya. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan yang luar biasa menurut kami. Jadi kami hanya menambahi sedikit dari apa yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Pertama adalah ketika berbicara bagaimana peranan gereja terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di daerah wilayah Sumatera Utara, khususnya lagi Danau Toba. Dalam hal ini dari sajian yang kami sampaikan, kalau kita bisa perhatikan, kami mengangkat dan setuju dengan para teolog-teolog, dan kalau kita lihat ada 3 orang di sini, yaitu Emmanuel Gerrit Singgih, Abraham Silowilar, dan Pak Robert P. Borong. Nah, jadi kalau kita lihat dari sajian kami sangat lengkap sebenarnya bagaimana Pak Singgih menawarkan bahwa manusia tidak boleh egois yang menganggap bahwa dia hanya penghuni bumi ini, ya. Lalu selanjutnya bagaimana Abraham Silowilar menawarkan 3 peran utama gereja, dan juga ada dari Pak Borong yang menawarkan 6 sumbangan yang dapat diberikan gereja dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Jadi kami rasa
kalau gereja-gereja boleh melaksanakan ini semuanya, sebenarnya paling tidak bolehlah diatasi apa yang menjadi pergumulan-pergumulan yang khususnya karena lingkungan di sekitar wilayah Danau Toba. Tapi memang fakta mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Henry saja tadi, yang pernah punya pengalaman ya melayani di sekitaran Danau Toba pada saat itu juga sampai sekarang kan begitu ya, bisa kita katakan ini boleh menjadi PR bersama. Maka dari itu di kesimpulan juga sudah sangat jelas ya kami tawarkan berdasarkan teologi kontekstual bahwa mari gereja tidak hanya sebatas sebagai saksi iman, tapi bisa menjadi agen transformasi sosial ekologis. Ya, dalam menerapkan teologianya seperti pengajaran-pengajaran baik terhadap jemaat-jemaat seperti dalam ibadah-ibadah, khotbah-khotbah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan sebenarnya apakah gereja-gereja di sekitaran Danau Toba konsisten dan juga berkesinambungan menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi secara teori kami rasa teologi kontekstual sudah sangat menjawab bagaimana peran gereja terhadap lingkungan hidup. Dan karena itu mari bersama kita ya mudah-mudahan paper ataupun makalah yang kami sampaikan ini boleh menjadi kontribusi untuk memberi jawaban atas masalah-masalah yang terjadi di sekitaran Danau Toba. Ini mungkin yang boleh kami tambahin. Oke, masih ada lagi yang mau nambah dari kelompok? Ya, saya sedikit tambah ya Pak, karena bagaimana tadi melihat kearifan lokal itu sebenarnya dapat mempengaruhi sikap kita sebagai jemaat gereja khususnya karena kita berbicara tentang teologi kontekstual. Kalau kita melihat memang kan kehidupan kita ini berkembang ya. Bahkan kearifan lokal itu sendiri juga ikut berkembang seturut dengan apa yang menjadi pergumulan dari eh, wilayah kehidupan kita ya. Dan termasuk juga di Danau Toba. Terlebih dalam pemaparan juga tadi kami sudah sampaikan di saat ini Danau Toba itu sudah jadi sorotan untuk diperhatikan mengembangkannya sebagai destinasi wisata nasional bahkan juga global karena sangat banyak bisa kita kembangkan khususnya dalam kesejahteraan dan secara peningkatan ekonomi. Tapi yang kita harapkan dari teologi kontekstual ini bagaimana jemaat gereja yang tinggal khususnya di wilayah Danau Toba ini juga harus menyadari bagaimana sikap dari eh, masyarakat sendiri itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sikap para pendatang sebagai pengunjung wisata di wilayah Danau Toba. Artinya harus ada ketegasan, harus ada pemahaman yang sangat mendasar yang tumbuh dalam kehidupan jemaat gereja khususnya yang di wilayah Danau Toba ini sebagai mereka itu adalah masyarakat lokalnya gitu. Karena kalau kita lihat semakin banyak nanti kunjungan dari luar, apakah itu memberi perhatian atau hanya sekedar menikmati keberadaan Danau Toba ini kan sangat dipengaruhi juga dengan bagaimana sikap masyarakat lokalnya gitu. Contoh misalnya kalau kita sedang jalan-jalan ke luar negeri. Aku percaya kalau di situ ada tulisan jangan buang sampah, jangan makan sembarangan ataupun tidak boleh memotret ya. Kalau itu didenda atau bahkan kita bisa deportasi dari negara yang kita kunjungi, pasti kita akan berjuang untuk taat. Sementara di lokal tempat masyarakat kita tinggal, jemaat gereja tinggal, ya kedisiplinan ataupun ketegasan ini tidak ada gitu. Seakan-akan utama kita adalah peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Padahal di satu sisi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan itu tadi sudah banyak merusak ekologi di sekitar wilayah yang kita cintai tadi seperti Danau Toba gitu ya. Sehingga yang kami harapkan dari suara gereja adalah bagaimana kita juga mengubah mental jemaat kita ataupun paling tidak saya melihat juga secara pribadi kalau wilayah Danau Toba ini kan masih banyak sekali masih didominasi oleh jemaat gereja gitu ya orang-orang Kristen yang harusnya tetap kembali pada rasa hormatnya kepada Sang Pencipta Allah itu karena sedikit pun kita tidak pernah punya kuasa untuk menciptakan Danau Toba yang begitu eksotis tadi gitu. Kita hanyalah bisa menikmati memberdayakannya dengan baik dengan konsep takut akan Tuhan sehingga kalau mental-mental kena sanksi dulu baru kita perhatian terhadap apa yang Tuhan
berikan tentu diubah oleh cara pandang gereja, dan sini suara gereja harus sangat berkenan dengan eh, bagaimana mengubah sikap hidup masyarakat lokal, yaitu adalah jemaat kita sendiri. Nah, sehingga kalau tadi ada teman-teman mengatakan kita perlu update ya, bahwa perhatian pemerintah, pemerhatian oleh penegak budaya atau pemerhati adat budaya di sekitar Danau Toba, khususnya kita orang-orang Batak misalnya, ya, saya juga sudah lihat tadi di pemaparan kami kelompok juga sudah mengatakan bahwa ini bukan tidak ada, melainkan sudah banyak sekali dilakukan. Pemerintah sudah mencoba untuk memerhatikan dari segi kearifan lokal budaya, juga sudah banyak melakukan perhatian terhadap itu, dan gereja juga saya pikir tidak diam untuk itu. Nah, tapi sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri, masih masing-masing gitu. Pemerintah mengelola dana untuk itu, gereja juga ya berjuang untuk menguatkannya. Apa tadi yang jadi pertanyaan teman-teman tentang kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan supaya secara prinsipnya model kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan gereja ini dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya menyuarakan sendiri-sendiri, ya pastinya duduk bersama begitu ya, duduk bersama untuk berdialog, untuk memikirkan apa yang terbaik buat tadi ada kita katakan Danau Toba ini adalah milik kita. Jadi kalau milik kita kita anggap berharga, itu adalah pemberian dari Tuhan, kami pikir pasti kita akan jaga bersama-sama juga. Jadi tidak hanya sekedar pemerintah menurunkan dana atas nama pemerintah. Ya, kalau misalnya seperti itu biasanya ya, khususnya kita gereja-gereja eh, gereja-gereja yang berbasis budaya gitu ya, misalnya gereja-gereja adat, biasanya kita akan, kalau ada dana turun, ya kita hanya akan memikirkan apa yang bersentuhan dengan peningkatan pemahaman atau iman jemaat kita masing-masing. Contohnya saja seperti misalnya GBKP. GBKP sangat luas gitu, dimanapun ada. Sehingga kalau kita tidak merasa Danau Toba ini juga ada milik kita untuk kita perhatikan secara ketaatan dan hormat kita kepada Allah, tentu kalau ada dana turun, ya saya akan memikirkan jemaat saya, resource saya, begitu kira-kira. Tapi yang kita harapkan di sini saat boleh merasa itu adalah milik dan duduk bersama, kalau ada dana, daya, ataupun kreativitas pemerintah berkenaan juga dengan bagaimana eh, peradatan kita yang kental itu masih tetap kita kerjakan bersama-sama dengan suara gereja juga, memberikan edukasi pada jemaat. Saya pikir bersama dengan kelompok tadi sudah menyatakan ada hal-hal praktis yang tidak sekedar dengan mengembangkan pemahaman ataupun teknologi ataupun tentang ekonomi yang penting di sini, tapi bagaimana aksi nyata dengan menyatukan dulu visi dan misi kita tentang bagaimana kita memandang lingkungan hidup, terkhusus dalam pemaparan kami, yaitu wilayah Danau Toba. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih juga untuk masukan beberapa teman-teman. Tapi masih ada yang nambahi? Ya, saya ada lagi mau nambah. Ada satu lagi, Pak. Hah? Oh, sini kamera. Terima kasih dari semua yang sudah ditambahkan oleh teman-teman semua, bersama juga kelompok yang sudah berusaha menjawab pertanyaan teman. Kami sedikit menambahkan seturut dengan pertanyaan dari teman kami Adika Mijakardo tadi ya, tentang sisi ekonomi versus kelestarian lingkungan. Tentu krisis itu terjadi karena imbangan gitu ya. Ketika salah satu subjek diperlakukan lebih dan mengesampingkan subjek yang lain, tentu itu akan menciptakan sebuah krisis. Dan bukankah krisis ekologi yang sedang terjadi saat ini pun itu karena ketidakseimbangan yang terjadi saat ini. Nah, jadi dalam kaitan tentang itu, yang harus kita capai adalah bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan antara kelestarian dan juga boleh mengesampingkan faktor ekonomi, karena seperti kita lihat dari Keramba Jaring Apung, awalnya itu bentuk sumbangan untuk peningkatan ekonomi menjadi segi jadi masalah tentu karena melalui teologi kontekstual yang ditawarkan oleh kelompok berusaha memberikan sebuah edukasi baru supaya bisa mencapai keseimbangan yang baru dalam kondisi yang sekarang. Dan saya rasa Podahna 5 ini menjadi sebuah kearifan lokal yang cukup luar biasa karena segala sesuatu tawar juga kami
rasa ini menjadi salah satu hal yang adalah secara konsisten paparan sebagaimana peraturan Perda yang awalnya melarang tapi terjadi pembiaran. Saya rasa itu pribadi bagaimana kita melakukan dengan terima kasih. Oke, baik. Saudara, kita telah membuka termin yang ini semakin atau bertanya, baik dari ruang Zoom atau dari online. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kan catatan, kita waktu sebentar untuk melanjutkan rapat kemarin yang belum selesai. Catatan saya nanti memperbaiki ya di sajian ini tidak perlu lagi disajikan tuliskan di sini kelompok 4 lalu kemudian nanti daftar isi kemudian ini kita sudah membahas cara membuat makalah ilmiah itu harus seperti ini pendahuluan ya bukan di sini lagi pendahuluannya lalu ada latar belakang masalah ya rumusan masalah tujuan kemudian bab 2 itu bukan dibuat di sini seperti ini pembahasan tapi bab 2 ada jarak 3 hentakan ke bawah ya kemudian bab 3 penutup itu kesimpulan lalu daftar pustaka itu tidak perlu pakai apa namanya bab ya atau tidak perlu pakai nomor itu dari segi tata penulisan nanti juga cara mengutip dari jurnal dari apa namanya buku internet gitu ya. Tadi ada juga ada catatan-catatannya itu saya buat di bawah misalnya ini ada seperti ini. Kalau misalnya ini kita klik kita akan lihat nanti uh, apa judul daripada makalah itu atau tulisan itu. Misalnya di sini kita buka dia kelihatan apa yang kutip ya. Oh ini jadi maunya misalnya kalau yang diambil kelompok ialah contoh ini soal apa ini katakanlah kita lihat dulu yang diambil kelompok tadi yang diambil kelompok misalnya ini contoh ekologi di Danau Toba yang rusak ini contoh kita buka dulu linknya lalu ada tulisan di sini soal ekologi Danau Toba yang rusak ini nah ini siapa penulisnya pasti nanti ada di bawah identitasnya atau siapa nanti yang menulis ini enggak kelihatan ya nah, atau ini siapa nih biasanya ada penulisnya ini ekologi di Danau Toba rusak itulah judul misalnya maka kita tulislah di sini ekologi Danau Toba rusak. Ini katakanlah dulu nama penulisnya itu katakanlah si Eko contoh. Baru kita buat tanda petik ya kita pindah dulu ini ke sini di ini ini nah
Eko, penulisnya judulnya Ekologi Danau Toba Rusak, lalu kita koma dalam www itu. Baru di ujungnya nanti buatlah yang diakses pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 11.38 WIB. Itu cara mengutip sumber dari internet. Nah, itu nanti ada dipelajari aja. Nah, kemudian kita masuklah kepada isi ya. Kalau secara substansi, secara teknis nanti sudah ada catatan saya, nanti dipelajari. Kita masuk kepada substansi, latar belakang masalah. Kelompok sudah menyampaikan realita, das Sein, dan juga das Sollen yang seharusnya. Lalu dari situ muncullah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang disampaikan oleh kelompok. Bagaimana kondisi lingkungan di Sumatera Utara, terutama deforestasi dan pencemaran air di Danau Toba. Ini sudah dijelaskan tadi. Lalu apa peran gereja? Kemudian bagaimana teori kontekstual mendorong gereja menumbuhkan kesadaran ekologis. Lalu kelompok belum membuat tujuan pembahasan. Nanti ini sudah saya buat contoh tujuan pembahasan, nanti supaya dilengkapi. Nah, untuk poin yang pertama, kondisi ini sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk bagian yang kedua, peran gereja, itu saya beri tambahan di sini di samping, selain yang ditawarkan oleh kelompok, nanti bisa dibaca ya. Apa peran gereja? Di sini sudah saya tambahkan beberapa catatan. Peran gereja itu, misalnya yang pertama, secara spiritual ya. Secara spiritual, wah ini kok internetnya lambat. Peningkatan kesadaran iman tentang lingkungan. Tadi juga kelompok sudah menyampaikan itu dari kitab suci ya. Kemudian ada edukasi dan advokasi. Kemudian ada aksi sosial dan komunitas. Ada juga pemodelan praktik hidup ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan membuang sampah pada tempatnya. Memang kita masih memakai terminologi membuang sampah pada tempatnya. Singapura supaya bisa berhasil membersihkan kota mereka, mereka sudah mengganti terminologi membuang sampah pada tempatnya dengan letakkan sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah pada tempatnya, coba kita bayangkan saya di sini, di sana potong sampah, saya lempar. Karena membuang sampah pada tempatnya. Masuk tidak masuk ke tempatnya, itu bukan persoalan saya. Maka itu tetap kotor tempat kita. Coba lihat sekarang, di Kampung Lalang ini, di Kampung Lalang itu, di pembatas jalan itu, semua orang buang sampah di situ. Sambil naik sepeda motor buang sampah, dan banyak titik-titik di Medan ini seperti itu. Baik orang yang pakai mobil buang sampah di situ. Itu menurut saya gila itu. Orang yang tidak punya pendidikan. Tapi letakkan sampah pada tempatnya. Kalau sudah ada di situ TPA, tempat pembuangan sampah misalnya, atau tong sampah, itu baru kota itu bersih. Di kita di Medan ini tidak seperti di Jawa, di Jogja itu sudah 4 tong sampah itu di setiap lingkungan. Mulai dari organik, anorganik, plastik, banyak itu 4. Masyarakat sudah sadar. Di rumah itu mereka sudah punya 4 kantong plastik itu. Kalau mau antar ke tong sampah, mereka sudah urai mana yang organik, non-organik, plastik, dan sebagainya. Kita di Medan ini sama semua. Apalagi di Danau Toba. Apalagi ada banyak sekarang orang pakai mobil tapi buang sampah sembarangan. Buka kaca, blas, blas. Itu orang yang tak punya kesadaran. Tak punya kesadaran kebersihan. Nah, makanya kita tidak
ramah lingkungan. Kalau di Singapura nanti kalau kalian buang sampah sembarangan, di tempat ditilang langsung, denda $10 US, dolar Singapura. Di tempat itu disidang. Karena mereka sudah punya CCTV semua. Kita semua buang sampah nggak ada hukuman. Kapan? Apalagi di gereja, enak sekali buang sampah di gereja. Pas naik pendeta khotbah, dia buka permen, cerek, 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 permennya masuk ke mulutnya, sampahnya dibuang sembarangan. Di gereja paling enak buang sampah. Lalu apalagi kalau makan permen karet dia, ya, 15 menit khotbah tidak selesai, sudah permennya tidak manis lagi, dia keluarkan dari mulut, masukkan ke bawah apa itu, apa namanya, kursi ini. Membersihkan itu paling sulit di gereja. Membersihkan permen karet yang ditempelkan di kursi itu paling sulit. Mahal itu membersihkan itu. Saya sudah kerja ke mahal. Maka saya berani berkhotbah sekarang di gereja, jangan keluarkan dari mulutmu permen karet itu. Kalau sudah habis manisnya, bungkusnya tadi jangan buang, masukkan lagi ke sana. Baru gulung-gulung, kantongi. Nanti setelah amen-amen keluar, masukkan ke tong sampah. Gitu harus berani kita mengubah mental masyarakat. Kalau di mobil kita supaya jangan terbuang sampah ke sembarangan keluar, buka kaca buang, letakkan, buat tong sampah di mobil kita ini. Besar-besar buat di situ supaya sadar penghuni mobil itu sadar akan kebersihan. Ini baru minum dari sini langsung buang. Wah, kalau saya bisa kejar itu. Kalau saya bilang kau gila kau. Ya gitu, harus gitu caranya supaya jangan terjadi kerusakan. Nah ini contoh, misalnya ini contoh ya, contoh. Semua buku di sini, di makalah ini, judulnya tidak miring. Padahal setiap judul buku harus miring. Tidak perlu tulis PT, CV, yayasan, penerbit, ini ya. Tahu usah langsung Kanisius. Juga tidak perlu ditulis doktor, profesor, STH, MPDK, nggak usah. Nama-nama penulis nggak perlu pakai gelarnya. Nah kemudian setelah peran tadi sudah kita bahas, lalu kita lihat bagaimana pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana teologi kontekstual dapat mendorong gereja menumbuhkan kesadaran ekologi. Lalu di sini di 2-3 itu kelompok sudah buat, tapi saya juga tambah masukan saya, bagaimana sebenarnya peran teologi kontekstual. Yang pertama itu memahami lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi alam itu adalah bagian ciptaan Tuhan, sama seperti kita manusia. Jadi harus kita sadar alam itu adalah juga diri kita. Makanya kalau kita lihat orang-orang Bali, mereka menganggap alam itu adalah dirinya. Lihatlah pohon-pohon, bagi orang Bali dikasih baju, dikasih apa namanya, sarung. Mereka sarungi itu pohon-pohon. Karena mereka anggap maksudnya pohon itu adalah bagian ciptaan. Kita pohon, wah, kita tebang itu semua. Kita habisi. Makanya banjir, lalu tidak ada lagi akar yang menahan tanah, longsor. Di Sibolangit itu sekarang longsor kan. Banjir bandang di mana-mana. Tapsel juga kena banjir bandang. Di Medan ini kalau sudah 1 jam hujan, banjir itu. Banjir. Karena kita tidak menganggap lingkungan itu bagian dari kita. Yang kedua, menghubungkan isu ekologi dengan kehidupan lokal. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran moral melalui liturgi dan pendidikan. Tadi sudah disampaikan. Ada liturgi di gereja-gereja juga harus disampaikan bahwa memelihara lingkungan itu bagian dari teologi kontekstual. Dan sebagainya nanti sudah saya buat di situ. Lalu di bab penutup, sering kita memang memahami bahwa kesimpulan itu hanyalah sebagai ringkasan. Kesimpulan bukanlah ringkasan, tapi dia adalah penutup yang koheren. Ringkasan inti pembahasan kita ini begitu. Menegaskan pesan utama, memberikan arahan dan implikasi. Jadi saya ambil contoh ini.
Lalu nanti setelah dari situlah ada yang disebut dengan saran. Saran itu untuk gereja, untuk masyarakat, kita harus sarankan apa? Misalnya saran kita soal gereja dalam pelestarian lingkungan, meningkatkan pendidikan lingkungan melalui gereja, atau membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, atau mengintegrasikan nilai adat dengan ajaran gereja, melibatkan generasi muda, dan sebagainya. Nah, ini saya kirimkan nanti pada kelompok, supaya kelompok bisa memperbaiki. Lalu saya ingatkan bahwa kelompok yang lain supaya kirim perbaikannya. Yang masuk itu masih kelompok 1 ya. Kelompok 2 belum ada mengirimkan. Sudah ya? Itu saya mana di grup? Ke grup kan dikirim kan? Oh, kalau sudah ada di grup nanti saya lihat. Lalu berarti kelompok 3 yang belum berarti hari ini ya, kelompok 3. Kelompok 4 minggu depan. Lalu terakhir kelompok 5 ya. Oke, ini saya kirim perbaikannya. Selamatlah untuk kelompok 4 yang sudah bekerja. Kita beri aplaus kepada mereka. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup dengan doa. Mungkin dari onsite, tadi sudah dari online. Silakan. Baiklah, Bapak dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan selalu memberkati, menyertai, menolong kami untuk mengikuti setiap materi perkuliahan yang disampaikan Bapak dosen kami. Khususnya ini dalam mata kuliah upaya berteologi dalam kontekstual, boleh kami lewati dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Dan banyak masukan-masukan yang kami terima dari penyaji kelompok 4 menambah wawasan kami dan bahkan kesadaran kami untuk boleh menjaga lingkungan di mana kami tinggal. Semakin Tuhan berkati kami, boleh membawa dampak dan pengaruh yang baik di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati juga hamba-Mu, Bapak dosen kami, yang senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami dalam perkuliahan ini. Hikmat Tuhan menyertai dan bahkan memberkati keluarga, memberikan kesehatan dan bahkan senantiasa damai sejahtera sukacita melingkupi keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, baik, saya tinggalkan grup apa ini linknya, saya tutup ya. Ya, makasih Pak.